terminal, saya ketemu orang bertato, kok bau alkohol, kotor dan sebagainya. Macem-macem lah gitu ya. Kalau secara tampilan kan orang jahat kan, tapi karena saya percaya di balik tampilan jahat atau sikap apapun, di dalamnya pasti ada sisi baiknya. Iya. Kalau dibilang nyangka perempuan malam kan nggak mungkin, ya kan pakai hijab gitu. Tapi mungkin karena lagi mabuk itu kayak mau di apa-apain lah gitu. Saya mau bayar kontrakan, mau bayar kosan, uang saya tinggal 200.000. Tiba-tiba teman sebelah, kosan di sebelah saya, yang baru melahirkan, datang nyamperin saya, "Fat, pinjam uang dong, saya mau bayar kosan. Kalau saya nggak bayar kosan, saya harus keluar dari kosan, bawa bayi saya yang baru melahirkan," gitu. "Suami saya belum dapat kerjaan, nanti kalau suami saya dapat kerjaan, saya langsung bayar." Saya mau bayar kosan juga, tinggal segitulah uang saya. Terus? "Pak, tolongin, bisa nggak?" "Nggak usah pinjam, bayar aja. Soalnya saya nggak di sini lagi." "Loh, kok kenapa?" "Saya mau pulang gitu, pokoknya mau keluar, doain aja ya gitu. Jadi nggak usah dipikirin, ini bukan utangan." Udah, saya berkemas keluar. Sebetulnya sempat lama sih berpikir, aduh, saya ngeri-ngeri sedap sih keluar sendirian. Saya kan bukan orang kota. Padahal itu pasti nggak ada niatan buat keluar. Nggak. Karena emang buat bantu. Terus Teh Fatimah bilang, saya juga nggak di sini. Padahal Teh Fatimah mau keluar pada saat masih itu butuh tempat tinggal masih itu butuh kan? tempat tinggal dan belum pernah berkeluyuran di Jakarta. Jadi saat itu Jakarta masih asing buat saya. Jadi begitu tahu malam ini saya tidak punya tempat tinggal, sempat agak kayak gimana ya Jakarta? Tapi kan saya sangat yakin Allah Maha mendampingi gitu kan. Semua makhluk yang Allah ciptakan Allah awasi kan, nggak ada yang luput dari pengawasannya. Jadi selama saya baik, pasti Allah jagain saya. Gitu. Keluar walaupun deg-degan. Nah, itu di terminal saya ketemu orang bertato, kok bau alkohol, kotor dan sebagainya. Macem-macem lah gitu ya. Kalau secara tampilan kan orang jahat kan, tapi karena saya percaya di balik tampilan jahat atau sikap apapun, di dalamnya pasti ada sisi baiknya. Iya, pasti punya hati nurani yang baik. Jadi saya ngobrol, saya menatap saya benar-benar berusaha untuk sampai ke hatinya, gitu. Dengan sikap sopan dan sebagainya. Akhirnya kita ngobrol. Pada saat saya digangguin preman itu yang nolongin. Gitu. "Lu ngapain ada di sini?" kata yang itu. "Iya bang, lagi nungguin temen," gitu. Terus, "Cewek kayak lu ada di sini nggak aman, tau gak?" Jadi baik yang itu, yang ketemu sama saya. Pada saat saya digangguin sama preman lain kan saya di situ bergerak-gerak gitu. Kemana ya, mau kemana? Karena belum ada tujuan saat itu. Iya, saya tidur di mana ya gitu, masih galau lah gitu kalau kata. Dan juga ingin mengenal Jakarta. Saya ngeliat anak kecil tengah malam masih ngamen gitu kan, masih nyari uang, kata saya ini bagai katak dalam tempurung, baru tahu kehidupan kayak gini ya gitu, dunia ini kayak gini, sekeras ini. Saya yang sepertinya susah, ternyata di luaran banyak yang susah gitu. Banyak yang mungkin lebih susah, harus tinggal di jalanan dan sebagainya. Gitu. Terus sempat kayak ada yang nyangka saya, nggak tahu sih kalau dibilang nyangka perempuan malam kan nggak mungkin, ya kan pakai hijab gitu. Tapi mungkin karena lagi mabuk itu kayak mau di apa-apain lah gitu. Itu jadi berantem sama yang preman yang bantuin itu. Jadi semakin saya yakin bahwa semua orang itu baik dasarnya. Cuma kalau dia lagi nggak baik, itu ada sebab aja gitu. Pasti bisa baik gitu. Masya Allah.
pasti di dalam sisi manusia itu ada sisi baiknya ya, dan itu yakin aja gitu ya. Iya. Kayak Allah juga kasih jalan juga gitu ya. Teh Fatimah juga dipertemukan orang-orang yang memang baik gitu ya. Jadi ya insya Allah yang saat itu mungkin ngeganggu atau apa, malah sekarang dia jadi orang yang seperti apa kita nggak tahu ya. Mungkin dia sekarang udah jadi seseorang yang ternyata udah membantuin banyak orang juga, kita nggak pernah tahu ya. Nah terus saat itu lagi sulit banget kan, apalagi Teh Fatimah waktu itu berarti udah kerja ya berarti ya yang di kos-kosan itu? Itu keluar dari PT Matel. Oh, jadi saya keluar dari PT Matel karena saya berpikir saya kalau jadi karyawan aja kayaknya lama deh gitu untuk bisa mencapai suatu kesuksesan finansial gitu. Jadi saya berpikir saya ingin mengetahui lebih banyak tentang kehidupan. Nah itu gimana tuh kehidupan sehari-harinya Teh Fatimah? Mungkin kalau misalnya kemarin di perusahaan Matel kan udah ada wismanya, udah kerja, udah istilahnya gaji udah tetap, udah tahu. Mutusin untuk berhenti, uangnya habis, uangnya habis di perjalanan gitu untuk kosan, untuk makan dan sebagainya. Nah di situ saya berbulan-bulan tidur dari masjid ke masjid, dari kardus ke kardus gitu. Terus sempat kenalan sama orang, lalu jaga warnet. Jadi itu zamannya warnet pada saat itu. Kalau sekarang masih zaman nggak tuh? Udah enggak ya, jarang kayaknya ya. Nah terus akhirnya? Iya seperti itu. Jadi kadang-kadang lapar, tapi dapat kayak itulah jaga warnet, dapat makan gitu. Terus ketemu pernah saya ikut makan sama kalau saya ingat saya berpikir gimana cara saya menemukan beliau. Jadi beliau sendiri tukang pemulung. Beliau pemulung, saya ikut sama beliau, saya tidur sama beliau, beliau ngasih saya makan. Cuma saya nggak punya akses untuk menemukan beliau gitu. Sampai sekarang? Bagaimana caranya? Gitu. Beliau kan nggak mungkin punya medsos rasanya. Gitu. Itu ibu-ibu tidak punya anak, tidak punya keluarga. Gitu. Di situ saya berpikir saya harus berkeluarga deh. Kayaknya sedih juga ya hidup sendirian setua ini, nggak punya siapa-siapa gitu. Jadi Teteh tuh bener-bener sambil belajar banget ya, maksudnya ngeliatin kehidupan gitu ya, ngeliatin ternyata banyak loh yang lebih susah dari saya gitu. Oh ternyata kehidupan dunia tuh keras banget. Oh ternyata ketika hidup sendiri juga nggak enak ya. Kita butuh pendamping gitu, butuh sosok orang yang bisa support kita, pengen punya keluarga. Berarti dari perjalanan itu Teteh tuh mempelajari itu semua ya. Nah, aku mau nanya, Teteh ini akhirnya menemukan kan sekarang kita melihat Teteh sesukses ini gitu ya. Nah, Teteh akhirnya membuat sesuatu itu nikah dulu atau membuat sesuatu yang besar itu dulu? Sebetulnya dari zaman SMA saya tuh udah sering bikin sabun. Jadi kadang-kadang sama nenek kan waktu itu masih suka punya uang dibanding ibu. Kadang-kadang nenek lebih punya uang gitu. Pengen belajar bikin sabun nih gitu. Mak, manggilnya kan emak gitu. Terus sabun kayak gimana gitu. Bikin dari modal dari nenek gitu. Jadi pada saat itu aja kadang-kadang suka jual sabun bikinan. Nah kalau tadi saya cerita saya pengen menikah gitu. Kemudian orang tua saya mengarahkan untuk menikah lah. Beliau sudah mempersiapkan jodoh untuk saya. Oh, berarti umur berapa tuh? 21. Oh, baik. Umur 21 saya dinikahkan. Ternyata di perjalanan pernikahan saya selama menikah juga bekerja keras gitu. Punya kursusan yang saat itu menjadi kursusan terbesar di Rangkas Bitung. Nah, warga Rangkas Bitung mana nih? Mungkin tahu ya, Easy. Namanya Easy Course. Itu sempat jadi yang terbesar di Rangkas Bitung. Nah, tapi ternyata jodohnya pendek. Gitu. Jodohnya pendek. Berpisah. Bercerai. Setelah bercerai, saya bangun lagi lembaga pendidikan. Alhamdulillah besar, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa merasakan kuliah di 2 kampus langsung sekaligus, pendidikan agama dan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian adik-adik juga kuliah semua gitu. Karena orang tua tidak nyaman melihat saya tanpa suami,
menikah lagi. Oh gitu. Jodohnya pendek lagi. Oh Gitu. Jadi memang di balik perjalanan manusia itu ada sisi-sisi ininya ya, beda. Nah, salah satu rezeki pernikahan saya pendek-pendek yang lalu itu. Gitu, jodoh pendek lagi. Pada saat itu memulai Batrisya. Pada saat single parent yang kedua. Saya memulai lagi memulai bisnis Batrisya. Jadi kalau waktu menikah yang kedua itu beliaunya agak posesif saking sayangnya. Jadi gerak-geraknya terbatas gitu. Setelah saya sendirian, saya membangun Batrisya. Mulainya sebetulnya nggak terlalu niat-niat amat jualan sih. Jadi saya kan saya sakit rahim, tapi untuk pap smear biayanya belum ada. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu kanker, tapi memang pendarahan yang terus-menerus. Gitu. Saya belajar herbal, saya pelajari tentang herbal dari mulai daun binahong, rumput mutiara, umbi dewa, kemudian sampailah saya belajar tentang virgin coconut oil. Gitu. Jadi virgin coconut oil itu kan mengandung asam laurat yang lebih dari 50%. Gitu. Saya bilang, kenapa virgin coconut oil ini sampai mantan menteri koperasi itu dinyatakan sembuh dari sirosis hati, asbabnya minum virgin coconut oil. Nah, pada saat itu belum terlalu booming, tapi sudah ada testimoni yang sebesar itu. Saya pelajari, ternyata ada asam laurat. Asam laurat itu masuk ke dalam tubuh menjadi monolaurin. Monolaurin masuk ke sel-sel, memperbaiki sel-sel yang rusak. Kenapa bisa mengobati? Apapun selnya itu ya. Termasuk kayak kok bisa mengobati diabetes? Masuk ke dalam pankreas. Pankreasnya sel-sel di dalam pankreasnya diaktifkan kembali sehingga bisa memproduksi insulin. Gitu kan. Kalau diabetes kan karena insulinnya minim kan. Betul, gitu. betul. Kalau di medis suntik insulin, habis insulinnya suntik lagi. Tapi kalau herbal kan karena dia yang meng-create gitu ya. Betul. Bagaimana supaya tubuh memproduksi sendiri insulinnya. Oke, berarti Teh bisa dibilang Teteh itu belajar herbal karena pengen nyoba nyembuhin diri sendiri saat itu ya. Karena apa ya kira-kira nih yang cocok gitu. Karena biaya-biaya untuk ke dokter mungkin saat itu masih terbatas gitu ya. Jadi Teteh belajar itu herbal-herbal. Betul. Jadi saya termasuk orang yang optimis mungkin ya, optimis tingkat tinggi. Berarti itu belajar ke tempat yang resmi, maksudnya emang benar-benar sekolah herbal atau otodidak atau gimana? Gurunya internet. Gurunya Mbak Google. Gurunya MIA. Jadi tapi saya tahu bahwa di internet itu ada banyak sumber. Jadi kita tidak bisa percaya pada satu sumber. Jadi sebanyak-banyaknya sumber nanti kita lihat paling banyak dan paling valid gitu. Yang jurnal-jurnalnya lebih terpercaya. Lebih banyak gitu. Diakuin lah. Betul. Gitu ya. Berarti Teteh termasuk orang yang suka belajar ya? Iya, bisa dibilang begitu. Sampai sekarang pun zaman sekarang kan beda ya, TikTok segala macam. Ya saya tetap belajar gitu. Apa sih yang disukai di TikTok apa? Ya memang beberapa hal akhirnya saya bilang tidak semua saya bisa adaptasi. Untuk di TikTok nih kayaknya saya nggak terlalu bisa beradaptasi. Tapi viral terus ya Teh di TikTok walaupun nggak bisa. Viral tapi tetap ternyata ya. Masuk ke TikTok. Masya Allah. Nah ini akhirnya Teteh terjun di bisnis herbal dari yang belajar karena pengen nyoba nyembuhin diri sendiri. Terus akhirnya Teteh juga yakin bahwa yaudah coba deh. Nah kemudian kembali ke tadi virgin coconut oil. Saya mempelajari virgin coconut oil, ternyata khasiatnya sangat luar biasa dan cara membuatnya ternyata beda-beda. Gitu. Saya mencoba membuat virgin coconut oil tanpa bahan kimia, tanpa enzimatis. Enzimatis itu kan mencampurkan kayak zat papain dan sebagainya. Tanpa pemanasan, ada yang membuat VCO dengan pemanasan suhu rendah. Saya betul-betul murni. Saya mempelajari bahwa minyak santan adalah satuan dari air, globula protein, minyak. Gitu. Nah, itu bagaimana caranya supaya globula protein ini pecah sehingga nanti minyaknya lebih banyak gitu. Minyak naik, misah. Jadi misah gitu. Betul, globula protein itu pengikat.
pengikat antara air, protein, dan minyak. Santan itu mengandung 3 itu kan, diikat oleh globulanya, globula protein. Nah, gimana caranya? Pecah. Jadi saya pakai mixer waktu itu, semanual itu. Cuma pakai mixer, dikocok, pecah si globulanya, pisah sendiri minyak. Oh benar tuh minyak pisah. Minyak ke atas, kemudian air ke bawah karena massa air kan lebih berat. Itu air ke bawah, tengahnya protein. Jadi minyak paling atas kan, diambil minyaknya, saya konsumsi, ternyata sangat baik untuk kesehatan saya. Alhamdulillah sampai saya sembuh gitu ya dari penyakit itu, dibantu juga dengan daun binahong dan sebagainya. Saya cerita di media, di Agromaret, Agromania, Yahoo Answer dan sebagainya. Oh, di saat itu ya, pokoknya pada zaman itulah, aplikasi-aplikasi zaman itu. Saya ceritakan, saya bilang kira-kira kayak gini gayanya. Guys, tahu nggak? Iya, untuk kau zaman sekarang gitu ya. Guys, tahu nggak sih guys? Kalau dulu gan, betul kan. Jadi kira-kira kalau zaman sekarang gitu kan agak lupa. Tahu nggak? Ternyata di sekeliling kita ada banyak obat-obatan yang benar-benar berdampak bagus buat kesehatan. Nah, ada daun binahong itu banyak di pinggiran sawah, saya bilang. Itu tahu nggak manfaatnya? Saya ceritain kandungannya apa dan sebagainya. Mengandung saponin, tanin dan sebagainya yang bisa buat ngobatin luka dalam, luka luar. Kemudian ada juga virgin coconut oil nih guys, gitu kan. Nih kan gitu. Ini tuh bikinnya gampang. Jadi santan, saya bilang, ya, saya kasih tahu caranya. Oh, dikasih tahu tuh. Kasih caranya. Tahu. Bahkan saya bikin sabun juga saya kasih tahu. Jadi pertama saya ngasih tahu cara bikin VCO. Ini cara bikin VCO kayak gini. Modalnya ini manfaatnya bagus banget. Kalau masih penasaran, masih bingung cara bikinnya, hubungi nomor saya. Oh, gitu. Itu mulai dari situ. Kalau dulu mungkin blog kali ya, blog ya kan, blogger gitu ya. Kalau dulu kan mereka sharingnya di blog, terus habis itu mereka yang pengen tahu, udah deh cari tahu entah itu di balas komen ya kalau nggak salah, atau ke nomor yang memang udah dicantumin di situ. Betul. Nah, saat itu gimana antusiasme orang-orang? Banyak yang nanya-nanya cara, banyak juga yang order. Saya nggak berpikir sejauh itu sebetulnya. Memang mau sharing aja gitu. Caranya gini. Ternyata Mbak aku bikin tapi susah loh Mbak. Gini. Hasilnya cuma segini. Saya bilang nanti begini masih saya kasih tapi tahu. Enggak lah, saya bikinin aja lah sama jenengan gitu. Bikinin berapa kan? Saya udah jelasin modalnya sekian, udah kebayang kan. Jadi berarti kira-kira kalau bikinlah 10 liter gitu. Total modal sekian, ditransfer modalnya. Gitu. Setelah saya kirim, ditransfer uang terima kasihnya gitu. Namanya margin ya. Dan terus akhirnya repeat tuh, maksudnya banyak yang pesan. Ada yang bahkan banyak itu ya, sampai yang minta 1000 liter, yang minta, ada yang cuma literan pakai botol mineral saya kirim gitu. Terus ada jadi benar-benar masih jerigen. Manual banget ya, maksudnya ya udah kayak kita jual ya masa adanya gini, belum ada merek, belum ada apa tuh saat itu? Saat itu belum ada merek sama sekali, no brand. Kemudian ada yang Mbak, aku ini kena wasir sampai pendarahan habis berkantong-kantong katanya. Obatnya apa ya? Kalau di herbal itu coba Mas virgin coconut oil dicampur dengan tomat kukus. Tomat dikukus, dimasukin ke gelas, campur dengan virgin coconut oil 3 sendok atau 5 sendok kalau sekuatnya, diaduk, dikonsumsi sehari minimal 3 kali. Itu bikin pagi segitu, siang segitu, malam segitu. 3 kali sehari pokoknya. Besoknya nelpon, Mbak, padahal sama dokter nggak berhenti loh untuk pendarahan. Kasih apa kali ya? Tapi pakai yang kemarin Mbak bilang itu sembuh loh gitu. Bikinin sekian gitu, karena dia mungkin sharing, banyak yang mau, akhirnya jadi pedagang juga orang tersebut. Oh, Masya Allah. Nah, berarti dari situlah akhirnya keluar Batrisia ini? Betul, akhirnya banyak orang mengirimkan modal, bisa dibilang begitu ya, karena kan mereka ya dari hasil-hasil orderan mereka juga sebenarnya ya. Betul. Berapa lama Mbak? Apanya tuh? Akhirnya lahir Batrisia setelah diawali dengan sharing, order, terus akhirnya lahir Batrisia. Saat itu saya belum pakai stiker asli, hanya jadi ini misalnya VCO, diisi VCO gitu, masih ada tuh saya simpen screenshotnya, ya postingan saya, diisi VCO lalu ditempel stikernya editan. Saya buat desain Batrisia. Apa arti Batrisia? Anak saya yang saat itu masih bayi gitu, saya jadikan
nama brand ya, Batricia. Perempuan satu-satunya. Tapi masih penasaran. Berarti ini yang Teh Fatima ini bikin buku omset miliar tanpa modal. Iya. Berarti inilah yang dibilangin tanpa modal tadi. Tanpa modal uang ya gitu. Kira-kira ya walaupun akhirnya jadi kontroversi sih. Pikiran modal gitu kan. Tapi kan beda ya. Orang kan kalau misalnya modal kita bisnis itu kan lebih ke kapital. Kapital terus harga sekian materi, gitu kan. Kita kayak udah harus kumpul sekian baru bisa dapat bisnis. Padahal dari modal ya itu emang modal bisa dibuat tapi kecil lah gitu ya. Maksudnya salah satu ikhtiar kita lah gitu. Itu adalah dari yang Teh Fatima sharing-sharing, akhirnya banyak orderan itulah yang Teh Fatima jadikan modal untuk membangun Batricia ini. Iya, salah satu yang sekarang jadi stokis Batricia itu juga berawal dari googling tentang cara membuat sabun. Nah, ketemulah blog saya, cara membuat sabun tanpa deterjen. Gitu. Saat itu kan kayak aneh. Hah, sabun nggak pakai deterjen? Kayak nggak mungkin. Terus busanya gimana dong gitu? Deterjen kan, orang mengenal bahwa deterjen itu busa gitu kan, atau dari deterjen. Nah ternyata saya sebetulnya itu permintaan customer juga, bukan ide saya sendiri. Jadi ketika saya memproduksi VCO, Mbak VCO kan bagus ya buat kesehatan, buat kulit dan sebagainya. Bikin dong sabunnya gitu. Oh jadi banyak permintaan gitu ya? Bikin dong lotionnya, bikin dong ini itu gitu. Nah saya pada saat googling mempelajari tentang busa sendiri kan nggak baik ya buat kulit, buat kesehatan. Bahkan saya dulu saking penasarannya pengen semua herbal, saya pernah bikin sabun cuci piring herbal, nggak pakai deterjen. Terus? Pakai daun wera. Jadi ada daun yang mengandung busa. Oh, jadi nggak pakai deterjen dengan ini udah keluar busa. Betul. Jadi daun tersebut dibejak-bejak itu mengeluarkan busa. Jadi banyak orang yang nggak mengenal bahwa di dunia herbal itu ada banyak yang excited lah ya, exciting ya, luar biasa gitu. Ternyata segala sesuatu yang diciptain Allah itu sebenarnya ada manfaatnya gitu ya. Tinggal kita menelaah aja gitu apa aja. Kayak tadi aja tuh daun wela, saya nggak pernah dengar daun wela apaan ya, taunya daun wele-wele. Kalau Wela nggak pernah dengar, gitu. Nah, saya membuat sabun, saya ceritakan tuh cara membuat sabun tanpa deterjen. Banyak orang masuk kan, komen-komentar dan sebagainya. Dan pada akhirnya, karena memang membuat sabun itu butuh kesabaran juga. Masa agingnya itu 40 hari. Gitu. Jadi kalau mau membuat sabun ala saya, gitu kan, ala Batricia, ini caranya begini. Kemudian agingnya selama 40 hari. Untuk apa? Untuk menguapkan. Jadi walaupun ini tanpa deterjen, tapi ada bahan kimia untuk proses saponifikasinya. Jadi ada cairan lye dicampur dengan VCO, itu menghasilkan busa yang membersihkan. Tetapi cairan lye ini adalah kimia, maka masa aging untuk membuang si kimia ini 40 hari. Aduh lama banget, ini kapan hasil duitnya gitu ya. Akhirnya lo bikinin aja lah, aku udah punya pasar gitu. Jadi orang dari yang ini, sudah punya pasar, yang sudah punya brand, bikinin dong merek ini gitu. 1.000 dulu bisa nggak? 3.000 deh, saya bilang. Mau kalau 3.000 saya bikinin, ya boleh, bikinlah 3.000 untuk merek tersebut. Itu berarti benar-benar dari rumahan atau emang udah? Masih rumahan. 3.000 pieces tuh? 3.000 piece, masih pakai bak lah. Terus kan lama dong nunggunya, 3.000 pieces 40 hari, berarti harus ada di satu tempat sendiri berarti? Iya, jadi 40 hari kemudian baru dikirim. Gitu. Pada saat, sampai sekarang itu masih jarang yang menyanggupi untuk memproduksi itu. Gitu. Dan memang kenapa Batricia bisa dikatakan, kita sering bilang, pokoknya saya pede, produk kita itu beda dari yang lain. Hebat. Gitu. Nah, tahun 2019 lah. Tahun 2019 usaha saya ini bisa dikatakan lagi kencang-kencangnya, sampai alhamdulillah terbeli pabrik. Masya Allah. Gitu. Itu berapa tahun tuh Mbak dari awal? Pertama launching buku 2016, itu sudah omset 1 miliaran tapi belum punya pabrik, masih numpang di pabrik orang. Oke, berarti Batricia tahun berapa lahirnya? 2012. 2012, terus bikin buku omset miliar tanpa modal 2016. Berarti itu 2012 ke 2016 sudah dapat 1 miliar tuh.
saya bisa sebesar ini, mungkin kalau bisa dibilang ini adalah kesuksesan ya. Kalau mungkin karena Allah ridho gitu. Karena saya ingin berperan untuk sebanyak-banyaknya orang. Tapi kalau saya dimiskinkan oleh Allah gimana? Ya Allah ingin saya mengalami itu, ya berperan dengan kemiskinan saya. Nah, Teh, ini apa ya? Mungkin di luaran sana gitu ya, banyak banget yang pengen jadi sukses juga seperti Teteh gitu ya. Pengen juga nih punya omset miliaran tanpa modal juga gitu. Tapi sebenarnya apa nih yang harus mereka punya dulu dari awal gitu?